Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, terlebih khusus kepada abuya kita Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, juga yang sama-sama kita hormati kakak kami Kiai Haji Fakhriyanur, juga mu'alim penjarama Kiai Haji Ubaidillah, juga para alim ulama lainnya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu dan nama mereka. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan keafiatan kepada kita sabarataan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemberian nama anak kami, cucu kami, keponakan kami yang kami mengharap dari doa-doa mohon sampian berataan agar anak yang kita beri nama ini menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, jadikan anak yang akan memberikan manfaat kepada semua orang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Dalam kesempatan ini ulun selaku dari ayah dari anak ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang sudah sudi kiranya untuk hadir dalam acara pemberian nama anak kami pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para masyarakat yang ikut andil dalam terlaksananya acara ini. Maka kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan ubuhan pian berataan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Anak yang telah kita beri namanya Umar, yang mana kita minta dari Al-Habib Umar dan diberikan nama Umar. Subhanallah. Dan nama ini apa namanya, itu pang sudah diberi nama Umar. Tahun tadi mamanya kita usulkan ke Habib, juga Al-Habib Umar memberi namanya lawan mamanya dengan nama Aisyah. Nah, jadi mudah-mudahan sekalian mamanya lawan anaknya memberi tasmiyah hari ini. Jadi untuk kiranya kita pada hari ini mendengarkan sedikit dari tausiah guru kita yang datang dari Pinang Habang, Guru Kiai Haji Ubaidillah, pengasuh pesantren Darut Tathir, juga pimpinan Majelis Zikir At-Ta'awun. Jadi dalam kesempatan ini marilah kita dengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'matin ma la tu'addu wa la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammadin imamul mursalina wa kadzalika huwa afdalul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yadayka wa ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun fadilatul habaib wal asatidzah, akhussuhu bidzikri, secara khusus yang paling sangat kita muliakan dan kita istimewakan
salah seorang zuriat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ayahanda kita Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, mudah-mudahan dengan berkat duduknya beliau di tengah-tengah kita bersama-sama kita itu menambahkan keberkatan umumnya bagi kita semua, khususnya bagi anak yang tadi diberi nama. Mudah-mudahan sebagaimana beliau adalah keturunan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu anak yang bernama Umar bin Muhammad Nasih Amin dijadikan juga sebagai pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka para alim ulama adalah juga termasuk dalam makna keluarga Nabi bisabab. Arti bisabab dengan sebab mereka mengembangkan amanah, di dalam dada mereka ada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tergolong dalam makna keluarga Nabi secara sabab. Adapun para habaib adalah keluarga Rasulullah secara nasab, yang mana di tempat kita juga berkumpul para alim ulama. Mudah-mudahan ini menambahkan keberkatan yang sangat banyak dan luas dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan yang seperti ini kita mendapatkan perkumpulan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat, juga kita bersyukur kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita dapat rahmat, yang menyebabkan kita dapat anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Seandainya bukan karena kemuliaanmu, keagunganmu, keistimewaanmu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Allah, hendak menciptakan makhluk selain engkau. Kita hendak berbicara rumah yang kita diami, memang itu nikmat Allah. Kita hendak berbicara pakaian yang melekat di batang tubuh kita masing-masing, itu juga pemberian dari Allah. Kita tidak berbicara mobil, kendaraan yang kita manfaatkan, semua juga adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita. Tetapi satu-satunya batang tubuh yang kita miliki ini pun tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan berkat Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Jadi semuanya berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Nabi, kita memperbanyak salawat. Tetapi yang paling penting yang diharapkan, yang diinginkan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menghidupkan sunnahnya, kita menghidupkan syariatnya, kita mengamalkan, menerapkan ajaran dan didikannya. Nabi tidak senang kalau namanya semata-mata yang dipuji tapi syariatnya kita lalaikan. Nabi tidak senang kalau namanya kita agung-agungkan tetapi sunnahnya tidak kita perhatikan. Nabi sangat senang ketika kita semua masing-masing perorangan di antara kita menghidupkan sunnah Rasulullah, atau secara perkelompok kita menghidupkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah di antara acara kegiatan kita pada pagi hari ini juga menghidupkan salah satu sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemberian nama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kita menunaikan, khususnya orang tuanya menunaikan kewajiban terhadap anaknya, itu memberikan nama yang saleh. Apalagi tadi dijelaskan oleh ayahanda daripada anak tersebut diminta daripada guru kita al-alim al-alam al-fadil adai ilallah as-sayyid al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala. Bila syak kita tidak ragu, insyaallah di dalamnya ada keberkatan yang luar biasa, ada makna yang luar biasa, karena beliau tidak memberi suatu nama melainkan di dalamnya ada makna.
ada kandungan makna yang luar biasa. Sebagaimana juga sedikit kita menerangkan dulu sebelum kita pulang ke Amuntai, khususnya kita minta kepada guru kita Sidil Habib Umar, seandainya kita pulang nanti dimudahkan fasilitas, dimudahkan membangun pondok pesantren, apa namanya? Seandainya, kan kita masih berbicara seandainya, kita tidak punya apa-apa, cuma punya jari 10 ketika pulang ke kampung halaman. Kita bukan termasuk orang yang memiliki harta benda yang banyak, jadi kita kekuatan yang banyak dalam secara finansial. Kita nanya kepada seandainya kita di Allah Ta'ala membangun pesantren, apa namanya? Kata beliau, Darut Tathir, rumah pembersihan. Mungkin itu isyarat, mudah-mudahan dengan adanya kita pesantren yang beliau beri nama dan yang lain-lain, majlis taklim yang lain, pesantren yang lain, mudah-mudahan kedepannya menjadi pembersih bagi kita semua, pembersih daripada kemaksiatan, pembersih daripada pola pikir kita, pembersih daripada segala yang tidak baik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang makna daripada anak itu terbagi kepada 3 golongan, Bian. Ada anak itu sifatnya, fungsinya sebagai qurratu a'yun, pelapang penyenang mata kita, menjadi pelapang bagi hati kita. Sebagaimana tadi dalam doa dibacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kami dari istri kami, anak kami, orang yang menjadi qurratu a'yun. Artinya istri kita menjadi bagi hati kita, anak kita menjadi penyenang bagi hati kita. Tidak hanya bagi kita, kita ingin bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyenang bagi masyarakatnya, jirannya, tetangganya, dan kita orang yang mengenalnya. Kan untung kita bila berisi anak yang saleh, berisi anak, karena anak yang pandai mendoakan kepada orang tuanya, anak yang pandai ketika orang tuanya sudah terkujur dimasukkan ke dalam pusara, harta benda tidak mampu menolong, pangkat jika kita dilepaskan, tidak ada yang bisa membantu, jiran, tetangga, kecuali seorang anak yang saleh, anak yang mendoakan kepada orang tua, anak yang senantiasa menjadi kegembiraan bagi orang ketika dia dalam kubur, ketika dia di padang mahsyar, ketika dia melewati siratal mustaqim. Bahkan sebahagian riwayat ada yang mengatakan itu pian bila inya je kita ketika melewati titiyat sirat mustaqim, dia ketika akan dimasukkan ke dalam surga, yang pertama kali ingatnya kan ketika terjadi hari kiamat manusia dengan segala ingat lagi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika terjadi hari kiamat, ya kita manusia lupa dengan ayahnya, lupa dengan istrinya, lupa dengan orang tuanya. Kemudian ingatan anak ini akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala ketika dia akan masuk surga melewati titian siratal mustaqim. Apa yang pertama kali, siapa yang pertama kali dia ingat adalah kedua orang tuanya. Itu yang pertama kali. Pertama kali yang ia ingat adalah kedua orang tuanya. Ya Rab, ulun akan masuk surga, ulun akan masuk ke tempat yang penuh dengan rahmat. Di mana kedua orang tuaku? Ini sangat menggembirakan bagi kita. Kita harapkan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita dijadikan oleh Allah Ta'ala qurratu a'yun lana, menjadi penggembira bagi hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kedua posisi anak itu sebagai perhiasan dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina linnas, dihiasi hati manusia itu hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, suka dengan yang namanya perempuan, suka dengan yang namanya anak. Ulun batakon lawan buhan pian lalakian di sini katujuh lah lawan bibinian. Hah? Rupanya kada dengan katujuhnya sakulun bibinian ini bahaya nek. Nggih, bila kada katujuh lawan bibinian bahaya biar.
kaum Nabi Lut ya lah. Pasti kita semuanya senang bin zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Dan kita senang dengan anak-anak kita bangga. Atizin perhiasan, kebanggaan. Kita kadang-kadang misalnya punya anak ya lah. Punya anak pian bisa inya kamat. Mun ajen kalau ada diberiakan orang ya lah. Hibat mah kamat dilenggar. Allah Akbar, Allah Akbar. Nya akan halus gamat suaranya. Jadi nongkuitan di rumah tuh dengarakan wah itu anakku tuh kamat tuh alay on bangganya pian. Nggih. Anakku alay itu kamat tuh lah. Karena bintangan hayya alal falah, hayya alal salah, tabali. Hayya alal salah, hanya al falah ya lah. Nya hayya alal falah, hayya alal salah. Nah jangan kawan luput anakmu kamat. Dari biar luput asal tampil daripada anakmu parai lalu. On bangga ya lah. Tak salah ya tata bangga biar. Anakmu ada tampil sama sekali kan orang. Artinya zinah perhiasan. Zina lakum zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Itu yang pertama. Yang kedua maaf. Yang ketiga, nah ini yang paling bahaya biar. Ini yang fatal, ini yang parah. Yaitu musuh bagi kita, fitnah bagi kedua orang tuanya. Kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnatul lakum, itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh. Bahaya pian kita. Makanya di dalam riwayat itu ada pian seorang saleh ahlul ibadah, beliau kita juga bisa menyampaikan ilmu dalam dakwah, tetapi si orang tua ini sibuk dengan masyarakatnya, sibuk mengurusi orang banyak, tapi lupa mendidik dan membimbing anaknya sendiri. Habis waktu ini banyak mengurusi orang lain, buka majelis ini, buka pengajian ini, dakwah ke sana, dakwah kemari, akhirnya anak di mana, anak kemana tidak tahu. Kada tahu. Akhirnya ketika jika terjadi hari kiamat, nang anak bakal dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatan yang ia kerjakan, karena pelanggaran yang ia lakukan, karena kewajiban yang ia lalaikan, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan si orang tua tadi yang soleh, yang berilmu, yang banyak mengajarkan kebaikan bagi orang lain akan masuk surga. Ketika itu, ketika si anak akan dimasukkan ke dalam neraka, sang anak protes, ya Rabb, mana abah ulun? Mencari abahnya, jar malaikat, abah pian tuh lagi perjalanan menuju surga. Malaikat tolong padahi Tuhan tahanakan hulu satuman, jangan dibawa ke surga. Kenapa aja malaikat? Ulun ini jadi kada tahu sembahyang, abah kada suah mendidik. Orang hanang dila jadi sembahyang, ulun kada. Orang diajak untuk duduk di majelis taklim, ulun kada suah dibawai. Orang ditangati, dibimbing jangan mengerjakan kemaksiatan, abah ndak memperhatikan ulun. Ulun jadi seperti ini, jauh dari Allah, jauh dari tempat ibadah karena punya orang tua yang tidak memperhatikan. Lalu dipanggil pian orang tuanya. Yang kesimpulan akhirnya apa? Akhirnya kata Allah Ta'ala, wahai para malaikat, seret orang tuanya dan ini anak, kedua-duanya masukkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Mudahan kita selamat sabarataan daripada panasnya api neraka, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai anak kita itu menjadi fitnah bagi kita. Lalu bagaimana caranya? Bimbing, ajak, arahkan. Sama guru kita Sidil Habib Umar tuh pian, lagi sin kakanakan kita ndak aneh pian, beliau luar biasa.
derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tidak ada orang yang hampir ulama-ulama di dunia itu kenal dengan beliau. Hampir sedikit orang yang tidak tahu dengan beliau, apalagi teknologi canggih di zaman sekarang. Kenapa beliau bisa menjadi sebesar demikian? Itu didikan dari orang tuanya. Beliau ketika kecil, umur 5-6 tahunan, lagi kecil, subuh jam 4 pagi itu sudah dibawa ke masjid dia. Sudah dibawa ke masjid. Pernah ketemu dengan salah seorang orang tua, bilang sama Habib Muhammad, "Ya Muhammad, kenapa anak dibawa ke masjid?" Maras inya kan bahasa kita itu marasnya, biarnya tidur dengan mamanya di rumah. Inya kada jawab aja, apalagi sungsung jam 4 subuh ya lah. Biar kada usah dibawa anak ke masjid, maras inya. Apa jawaban daripada seorang orang tua, seorang ayah yang menginginkan anaknya jika kita menjadi orang yang besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan jika kita bermanfaat bagi manusia? Apa kata beliau? Aku ingin mendidik anakku, jam yang seperti ini bukan jam tidur. Jam yang seperti ini adalah jam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat harapan orang tua luar biasa. Kita kayak itu juga, biar. Makanya mudah-mudahan anak kita, generasi kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Ingat, tidak hanya kita mendoakan anak kita, menyakawa kita pun usahakan supaya juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, terakhir mengenai berbicara tentang bermanfaat bagi orang lain, guru atau kita pribadi, alhamdulillah ada di PJ kita membangun yang namanya majelis at-ta'awun, tadi disebutkan. Supaya apa? Supaya kita bermanfaat bagi orang lain, bi. Majelis ta'awun ini kita majelis tolong menolong. Tolong menolong dalam segala hal. Berasaskan firman Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Fi jami'il ahwal. Tapi untuk mencapai kepada yang demikian, fi jami'il ahwal, itu punya proses, punya tahapan. Itu majelis zikir, biar. Majelis kita itu setengah bulan sekali. Inggih, setengah bulan sekali bila hari Jumat ini nah, besok itu majelis. Karena setengah bulan akan datang baru majelis lagi. Jadi yang dibaca maulid dia ulami, kemudian zikir sedikit dari habis asar jam 5 sore selesai. Paling ceramah 10 menit pulihkan. Jadi majelis zikir bila ada anggota tuh yang meninggal dunia, itu pian dapat zikir 7 laksa dibacakan di majelis. Kemudian diantara keuntungannya, alhamdulillah, untuk ya kita daerah Tapus itu sudah berubah, biar. Yang asalnya ya kita bila ada kematian kipayah ya kita menggunakan amplop, alhamdulillah kawak kada lagi, biar. Nggih, alhamdulillah kawak kada lagi. Artinya tolong menolong. Kada bagus ke guru amplop, kada amplop bagus, biar. Kada amplop lebih bagus. Guru suah pian bat tuntong mau khutbah di kiau orang mahawal kuitan, ada parak masjidnya lah, tuntong menyubarang mau khutbah guru di masjid, menyubarang ma yasin tahlil, makan di bawah barakah, sekalinya pian diampluki orang pulang bahasa. Jadi ulun jangan lagi diampluki, ulun jurun ungkus jalan tajamin da ampluk khutbah. Guru jujur aja ya. Hati maju barang timbuk kada ungkos lagi. Ulun jalan jangan lagi, makan sudah, ungkos jalan dah jamin, makan sudah, membawa barakat pulang bahasa, jangan lagi diampluki. Biar sidin apa? Kada papa guru zaman nambahi pahala abah aja. Ada kau lagi lu nolak pian, jalan tambahi lagi. Artinya bagus menambahi pahala, tapi yang lebih bagus lagi menyakawa jangan, pian. Kenapa tolong menolong? Guru kadang-kadang saat dihipian datang orang ke rumah na guru jenasian 5 bungkus bacakan guru doa haul, ulun di rumah kada kawa mau undang orang banyak mahauli kuitan. Sadih kadang-kadang gitu, biar. Jadi ini alhamdulillah bila ada orang nama haul ka aja kita julun tulis isi amplop tuh 10.000 aja, tulis ngaran abah bian.
ulun sambat 10.000 hanok nyambat 100.000 loh banyakan 10.000 artinya ada aja timbal baliknya ya lah, tapi tidak jadi beban. Alhamdulillah, artinya biar dibacakan Fatihah 4H tapi nama baca 2.000 orangnya. Alhamdulillah hadirin majelis kita pun 2.000 3.000 ada jadi. Anggotanya, cara untuk kita mendaftar anggota itunya per kakak mengumpul fotokopi kartu keluarga. Jadi intinya bila kita ikut yang demikian, alhamdulillah nya sudah masuk hampir 2.000 kakak di beberapa 2 kabupaten sudah masuk. Guru ingin cita-cita sebagaimana Majelis Rasulullah yang asalnya di Jakarta ada di Amuntai, mudah-mudahan majelis ta'awun yang ada di Amuntai kelak nanti akan ada di Jakarta. Amin, itu tidak mustahil, yang penting semangat. Dan alhamdulillah saudara kita Ustadz Nasih Amin nya, kami bulan puasa tadi ada buka bersama di Tanjung. Ulun sarankan ujar ulun, harapan ulun buhan pian kakawanan di Benua 5 bikin majelis yang sama, ngarannya sama, visi misinya sama, nanti jun pada masanya kita akan mampu menyatukan benua 6. Amin. Dan alhamdulillah Abah Habib aja kita anak kemarin ulun ziarah ke Sukma bertamuan lawan muallim guru kita Kashful Anwar, tidak sengaja ulun kisahkan insyaallah sih ulun di sini ada juga bisa majelis zikir sih. Mudahan muallimai kita kawa bersatu je lah. Inggih siap di sini. Artinya muallimai bila jamaah pian ada yang meninggal, kami majelis tahun siap turunan ke jamaah pian. Ya, alhamdulillah bila ada yang meninggal daerah kita pian bukan alhamdulillah nama meninggalnya kata meninggal tetapi innalillah ya lah. Bila ada nama meninggal pian 200 nang kipayah kada beundangan. Nah, ninggi. Jadi istilahnya terakhir, mudahan kawan nanti berkembang. Tujuannya apa tidak lain, lupa kena saudara kita Ustaz Nasih membangun, dukung dia. Tidak lain tidak bukan adalah jika kita untuk menolong sesama. Manfaatnya banyak nanti kelak. Manfaatnya banyak. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf jika kita atas kesalahan yang seandainya terdapat pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya keinginan orang tuanya, kakek neneknya, keluarganya terhadap anak yang tadi diberi nama. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.